Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara-saudara kita mengenai adanya di dalam ruangan RBW ya, mengenai adanya kotoran walet dan koloninya walet. Ya, terima kasih banyak saudaraku atas pertanyaannya ini. Mau lagi sharing. Ini ada saudara kita ini dia ingin mengetahui, dia ingin gimana cara, karena dia masih pemula saudara ya. Dia masih baru, alhamdulillah saudara ini mau sharing, mudah-mudahan di depannya nanti ada perubahan. Mudah-mudahan nanti cepat waletnya bisa berkoloni, berkembang biak dan beradaptasi dengan baik dan nyaman ya. Jadi intinya saudaraku, waletnya jangan selalu diganggu terus ya. Jangan selalu diganggu terus, usahakan waletnya itu bisa beradaptasi dengan nyaman, tenang ya. Jadi kalau saudaraku, sebelumnya saya baca, mari kita simak videonya bersama. Mudah-mudahan ada pembelajaran bisa kita petik di dalamnya, ilmu ya. Ya, namun sedikit harus syukuri. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan ini karena ini ada lagi saya catat saudara-saudara ya. Ini ada lagi saya catat ini bagian di bawah ya. Saya akan jelaskan. Jadi saya akan catat ini pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar supaya pas apa yang di kolom komentar saya catat dan saya akan angkat nanti secara mendetail, secara meluas. Jadi ini saudara kita ya, dia menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, RBW saya sudah umur 2 bulan. RBW saudara sudah 2 bulan ya. 3 titik kotoran, gimana cara supaya walet cepat berkoloni? Mohon penjelasannya Pak. Ini berarti dia minta saudara kita lagi penjelasan ya secara mendetail. Jadi ini lagi saya angkat atas nama Muhisaroni. Atas nama dia punya channel Muhisaroni. Ya, terima kasih banyak. Ini tidak tahu daerah mana daerahnya. Kedua, ukuran bangunannya panjang kali daripada kali ketinggian dan itu belum. Tetapi sudah ada di sini, sudah gambaran. Karena dia umur 2 bulan dan dia punya titik kotoran sudah 8 titik. Jadi kalau saudaraku, saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai adanya bangunan saudara ya. Kalau kita terjun di walet saudaraku, yang pertama kita harus tahu adalah itu bagian-bagian fasilitas di dalam. Bagian-bagian fasilitas di dalam kita harus betul-betul harus kuasai itu bagian dalam ya. Karena sudah adanya bangunan berdiri, sudah on dan sudah berjalan 2 bulan, yang punya RBW saudara dan sudah ada yang bermalam 8 titik, berarti 8 titik itu bahasanya sudah 16 burung ya. Itu tetapi itu belum tentu. Biasa dalam 1 titik itu biasa di situ ada 2 pasang bermalam. Hanya hitungannya kalau kita menghitung secara naluri, secara gambaran, kalau dalam 1 titik itu kan 1 pasang burung. Ini hitungan pasang. Ini belum sarang. Ini masih piti-piti ya, masih tanda tanya. Karena biasanya itu di titik itu biasa ada 2. Biasa ada 2 pasang di situ. Apalagi ini umurnya kan baru 2 bulan. Berarti tunggu saja saudaraku, berarti sudah ada harapan. Ini yang paling bahaya kalau kita selalu keluar masuk, karena ini bangunan baru umur 2 bulan. Tolong saudara-saudaraku, jangan sekali-kali keluar masuk kalau umur masih belia kita punya bangunan RBW. Itu pesan saya ya, jangan selalu dimasuki ya. Itu cara kalau walet supaya walet cepat berkoloni di dalam. Ini teknik caranya supaya walet cepat berkoloni. Jangan kita keluar masuk, tahan sedikit. Jangan ada rasa penasaran, tolong ditahan itu rasa penasarannya ya. Karena ini apalagi kalau bangunan baru ini buktinya kan sudah tahu. Baru 2 bulan sudah tahu titiknya, berarti sudah masuk di dalam ya. Padahal itu pengecetan pertama itu 3 bulan, ada juga 4 bulan, ada juga 5 bulan. Itu pengecetan pertama. Tetapi di sini baru 2 bulan saudara sudah tahu 8 titik. Berarti di sini sudah terbukti bahwa saudara itu tidak sampai di situ. Jangkauan sudah masuk.
sudah baru 2 bulan sudah masuk, cek semua. Nah ini, nah, makanya saya katakan, jadi oke lah saudaraku, karena saudara sudah tahu berapa titik di dalam kotorannya, jangan kita masuk lagi, ya, jangan masuk lagi, biarkan saja beradaptasi burungnya. Yang penting bagian di dalamnya sudah optimal semua, maksudnya optimal, ya, sudah kita harus konsisten itu bagian di perwaletan. Kita harus konsisten di dunia perwaletan. Saudara harus tahu yang tidak disukai walet, yang paling tidak disukai walet itu selalu diganggu. Itu yang paling berat. Berat itu kalau kita selalu keluar masuk. Walet itu panik. Ini masih burung baru saudara. Masih burung baru karena baru 2 bulan. Jadi kalau saudara itu selalu keluar masuk itu, salah sedikit nanti itu burungnya saudara itu akan pergi semua, akan minggat. Ya itu pesan saya saudara-saudaraku ya, ini yang punya pertanyaan di bawah kolom komentar. Itu pesan penjelajah 75, jangan sekali-kali di kita keluar masuk di dalam ruangan RBW, apalagi kalau bangunan baru aktif. Nah ini, itu saudaraku ya, ini pertanyaan ini. Kan saudara mengatakan di sini di bawah kolom komentar saya, gimana caranya bang? Saya punya umur walet sudah 2 bulan. Umur bangunan waletnya itu, rumahannya sudah 2 bulan. Sedangkan dia punya titik, dia periksa di dalam sudah ada 8 titik. Berarti sudah ada 8 kotoran. Ya. Nah ini kan berarti sudah 2 bulan saudara sudah masuk di dalam. Padahal itu kalau sebenarnya pengecatan pertama saudara itu harus menjenjangi 3 bulan baru kita masuk pengecatan pertama. Atau 4 bulan atau 5 bulan, karena ada 3 cara pengecetan. Itu sebenarnya itu ndak menentu bagi saudara, karena saudara yang punya hak, saudara yang pemiliknya. Hanya kita sebagai konsultan. Rata-rata itu teman-teman kita di luar sana itu konsultan yang mendesain, merancang, ya. Nah, rata-rata itu dia katakan jangan selalu diganggu. Pasti begitu bahasanya. Jangan waletnya dulu kalau masih baru, jangan selalu diganggu. Justru pernah saya itu bahas mengenai adanya RBW saudara kita yang dia bawa kuncinya. Itu yang punya RBW, yang tangani itu bangunan, dia bawa kuncinya itu. Nah, coba. Kenapa itu yang konsultannya dia bawa kuncinya yang punya RBW? Karena itu tadi yang dijaga kalau keluar masuk dia punya ini, si punya RBW. Bisa jadi dia katakan konsultannya nanti kita pengecetan itu 4-5 bulan. Ya oke. Justru nanti kalau konsultannya tidak ada yang menangani si bangunan ini, orangnya di belakang masuk. Kan banyak terjadi begitu saudaraku. Bahasanya iya yang tidak masuk itu, nanti kita datang baru kita sama-sama masuk pengecetan pertama. Ataunya kita membelakang, nanti di belakang itu sudah masuk dia. Itu yang banyak terjadi. Karena itu rasa penasaran. Justru saya katakan itu yang paling berat dihadapi itu rasa penasaran. Dan yang paling membahayakan burung walet itu adalah kita keluar masuk. Kebalikannya itu. Ya. Nah, di sini kan pertanyaannya saudara mau cepat berkeloni. Bahasa berkeloni itu berarti mau banyak cepat. Mau berkembang biak cepat. Mau beradaptasi. Gimana caranya supaya populasinya cepat meledak, cepat banyak. Nah, karena kalau di sini kalau masih umur belia itu belum ada populasi, masih dia menarik burung liar dari luar itu masuk di dalam, karena baru umur 2 bulan. Berarti kita ini kekuatan kita punya bangunan RB saudara, ya. Sudah optimal semua, suara panggil, suara tarik, suara inap. Kalau menggunakan suara tarik seumpamanya, kalau tidak kan tidak jadi masalah. Suara panggil dengan suara inap, itu burung liar yang kita utamakan masuk di dalam ruangan RBW, bisa bermanuver dan akan tinggal di dalam. Nah ini belum populasinya ini, belum koloninya, belum perkembang biak, masih burung liar. Nanti menjenjangi itu 3 bulan ke atas, sudah ada biasa titik di situ, bikin polesan sampai bikin sarang, sampai dia meletakkan telur. Tidak langsung itu saudaraku, langsung kecuali ini burung liar nanti yang induknya masuk burung liar ini yang mau bertelur di dalam itu paling minggu, ya.
minggu atau bulan dia langsung di situ bikin sarang, langsung di situ bertelur. Itu burung liar yang cepat berkoloni. Nah itu jenjang burung walet kalau kita mau pahami walet. Kalau masih bangunan itu ini sudah populasinya belum masih burung liar yang masuk, karena ini kan masih baru. Nanti burung liar itu kalau kita untung, seumpamanya induk yang sudah lama induk masuk di dalam itu biasa cepat bertelur, cepat bikin sarang itu, karena populasi telurnya itu cepat. Beda kalau masih kanakan yang masuk di dalam ruangan RBO saudara itu masih agak lambat, karena butuh proses dulu. Ya bertahap dulu. Kalau masih walet yang belia yang akan tinggal di rumah saudara, apalagi kalau baru belajar terbang, wah masih bulang itu dia dorong. Ya masih bulang, baru dia bikin polesan. Kan bikin polesan dulu itu saudaraku itu kayak lem, baru dia bikin sarang. Akhirnya berapa lama itu sarang dicetak malam, karena walet itu mencetak sarang itu kurang lebih jam 2 malam. Jam 1 lewat sampai jam 2 di situ tempatnya walet membuat sarang. Dia kasih keluar air liur. Nah, justru itu saya katakan saudaraku, jangan sekali-kali kita keluar masuk ya. Itu intinya kalau bangunan baru. Yang penting di dalam ruangan RBW itu sudah optimal semua mengenai adanya kelembaban dan suhunya, ya, suaranya. Nah, kalau sudah aktif semua itu tidak usah diganggu terus. Karena itu fatal bagi walet. Begitu pun juga nanti yang kita punya itu, orangnya pun juga begitu saudara ya. Kita akan stres nanti kalau tadi kita lihat titik, akhirnya nanti itu titik lama-kelamaan kalau kita keluar masuk, akhirnya titik itu tadi yang kotoran tadi itu tadinya basah, akhirnya jadi kering. Kenapa saya katakan jadi kering? Kalau kita keluar masuk terus itu selalu cek karena rasa penasaran kita sampai kita tidak bisa tahan, itu tadi kotorannya itu kering. Banyak terjadi begitu saudaraku, waletnya pergi. Karena ini masih walet baru, ini masih walet baru yang tinggal ini di dalam. Nah kita selalu keluar masuk karena adanya penasaran, selalu mau cek sudah berapa titik. Biarkan saja saudara itu tidak ada masalah itu titik. Seumpama saudara sudah tahu itu, apa memang kegunaannya itu titik kalau kita sudah tahu? Tidak perlu. Yang penting saudara itu sudah lihat di situ, biar di luar kita bisa istilahnya pantau di LMB-nya, oh sudah ada burung keluar masuk. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan selalu keluar masuk. Kan itu yang paling berat dihadapi itu konsultan-konsultan di luar sana. Itu banyak saudara-saudara kita tuh mengeluh. Makanya ada bahasa pengecetan. Itu pengecetan itu ada berapa tingkatan. Biasa tergantung dari persetujuan dari konsultannya yang tangani bangunan saudara. Seumpamanya 3 bulan baru saya datang, atau 4 bulan baru kita masuk sama-sama pengecatan pertama, atau 5 bulan. Nah itu dihindari, karena burung yang baru mau menginap itu yang kita jaga. Jangan sampai kita keluar masuk di situ nanti waletnya tidak akan tinggal. Berarti kita selalu memulai bahasanya memulai baru lagi. Karena walet tadi itu sudah mau beradaptasi di dalam, sudah mau tinggal, tetapi kita keluar masuk. Nah sedangkan ini bangunan masih bangunan baru. Itu yang perlu sekali kita hindari. Itu yang fatal bagi walet, dan ujung-ujungnya kita akan stres. Makanya saudara itu banyak yang selalu memugar bangunannya. Di situ intinya itu saudara-saudaraku ya. Biar suaranya merespon. Biar suara apa saudara kita gunakan. Seandainya ada bahasa suara emas kita gunakan, suara panggil emas, suara inap emas, tidak akan mampang kalau kita keluar masuk kalau bangunan baru. Ya. Tidak ada. Satu intinya saudara itu tahan, coba itu. Beda, ada saatnya nanti itu. Ada saatnya nanti itu kita capek sendiri saudara itu buka sarang, kalau sudah buka sarang walet, kalau sudah produktif di dalamnya. Maksudnya kenapa saya katakan produktif? Sudah berkembang biak, sudah berkeloni. Itulah pertanyaan saudara, gimana caranya supaya bisa berkeloni, gimana caranya supaya bangunan kita bisa cepat waletnya berkeloni di dalam. Ya itu tadi bahasanya saudaraku. Ini yang saya angkat, ini saya kupas mengenai adanya itu, jangan selalu diganggu ya. Nah itu seumpamanya saudara katakan, gimana caranya kalau habis airnya di dalam? Nah justru itu saya katakan, optimalkan sebelumnya kita keluar, sebelumnya kita aktifkan, optimalkan semua fasilitas bagian di dalam. Itu kelembabannya isi persiapkan memang air di dalam. Itu
tarikkan kalau di luar, dari serang di luar atau keran, kita nyalakan keran di luar, dia masuk air di dalam, gimana caranya? Ya, kalau bahasa gitu yang kita gunakan saya saudara-saudara, atau kita pakai, gimana kalau habis airnya? Gimana caranya seumpamanya saudara itu mau mandi, nanti putar keran itu air baru menyala, berarti kalau begitu itu berapa kali kita masuk dalam satu hari di bangunan RBU saudara. Nah, makanya kalau kita membangun walek saudara itu mendirikan bangunan, gimana cara kita merancang supaya itu memang sudah kita rancang. Justru itu biasa ada bahasanya dirancang, didesain, ya. Nah, semacam saudara kita yang konsultan di luar itu memang sudah dia rancang itu. Ya, sebelumnya terlaksananya proyek bangunan, proyek rumahan bangunan walet. Nah, itu karena ini waletnya ini yang kita perlu tahu. Ini yang perlu kita betul-betul itu hati-hatian menghadapi ini walet. Karena walet itu sangat-sangat sensitif, itu cerewet, itu walet. Selalu saya katakan walet itu cerewet sekali, sedikit aja itu. Kalau dia tidak suka itu, pergi. Oh, baru susah kembali kalau walet itu sudah masuk di dalam ruangan RBW, dia tidak suka akan pergi. Jangankan sedangkan walet sudah tinggal di dalam itu, kalau masih walet baru, belum beranak, belum menetas telurnya, wah itu masih rawan itu, itu walet yang tinggal di dalam ruangan RBW masih kita itu belum bisa tahu apakah dia sudah menetap di dalam. Biar saudara hitung titiknya tadi itu 8 titik, belum tentu itu bertahan lama kalau ada saudara selalu mau ganggu waletnya. Jadi itu pesan saya saudaraku ya. Pesan penjelajah 75, jangan kita itu sekali-kali maksud saya saudara yang punya bangunan, yang saudara punya bangunan ya, itu pesan. Nah, itu intinya. Kalau kuncinya waletnya cepat mau berkeloni, cepat mau berkembang biak dan akan bikin sarang sampai menghasilkan, akan dapat hasil nanti ujung-ujungnya. Ya kan saudara yang enak sendiri toh. Kalau umpamanya saudara itu bisa tahan lah, itu namanya rasa penasarannya. Kalau waletnya tidak mau tinggal, jelas ujung-ujungnya saudara yang stres. Karena kenapa saya katakan stres? Karena bangunan sudah jadi, ya. Ini bangunan ini sudah lama tidak mau tidak mau produktif di dalam, tidak mau produksi sarang. Ada tinggal tapi tidak mau banyak, karena adanya tadi itu kita selalu keluar masuk. Ada saatnya kita keluar masuk saudaraku. Makanya justru itu selalu saya ulang-ulang, saya katakan ada bahasa pengecetan, ada bahasa diperiksa itu di dalam. Nah itu pun kalau kita pengecetan jangan juga lama di dalam. Seperti kalau kita di dalam itu, ya cukup kita cek itu gimana keadaan. Itu bahasa pengecetan itu bukan bahasa kotoran saya kita periksa. Kalau kita pengecatan pertama, kita periksa semua. Pokoknya pengecetan itu kita periksa semua bagian fasilitas di dalamnya, apa memang sudah masih optimal semua bagian di dalam. Justru selalu saya katakan kita harus konsisten. Itu bahasanya itu, ya. Jadi saudara itu kan sudah paham apa yang saya maksud. Saudara kan sudah tahu tujuan apa yang saya bahas mengenai adanya RBW saudara. Itu tujuannya. Kalau saudara mau berkeloni cepat burungnya. Karena rahasia sukses sarang walet itu mengenai adanya judul saya punya itu di dalam itu ruangan RBW saudaraku. Di dalam ruangannya itu yang rahasianya. Coba saudara-saudara ya. Saudara menggunakan suara. Bahasa saudara katakan itu suara merespon. Oke lah, kalau saudara katakan merespon. Ini walet dia datang, adanya tadi suara ini karena dia pancing datang sampai dia masuk di dalam. Ada juga suara di dalam itu dia bisa gimana caranya supaya dia betahkan burung. Tetapi kalau bagian di dalamnya tidak, fasilitas bagian dalamnya tidak terpenuhi, jangan harap saudara waletnya akan tinggal. Biar suara apa kita gunakan saudara. Justru saya katakan tadi, seandainya suara emas kita pakai itu tetap keluar kalau walet tidak suka. Justru itu saya katakan jangan selalu kita keluar masuk. Itu kuncinya saudara.
Lepaskan saja burung itu beradaptasi, nanti ada ujung-ujungnya kita itu kan tahu sendiri. Nah, itulah gunanya namanya kita di dunia perwalitan agak berat kita hadapi. Ya. Karena ini walet, mungkin sudah katakan bangunannya sudah bagus, ini sudah berapa lantai, panjang kali lebar kali ketinggian berapa. Belum tentu waletnya bisa berhasil. Biar bagus bangunannya, biar berapa lantai saudaraku, biar luas, panjang kali lebar. Itu yang paling banyak sekali yang mengeluh. Sedikit-sedikit itu direhab, sedikit-sedikit lagi mau dipugar, sedikit-sedikit mau dibongkar. Gimana caranya supaya waletnya bisa beradaptasi? Gimana caranya waletnya bisa beradaptasi kalau sudah dipugar itu kita begitu terus model? Saudara, teman-teman kita di luar itu selalu modelnya kayak begitu. Keluar masuk, karena itu rasa penasarannya memang berat. Karena memang saya katakan ini saudara-saudara, karena saya juga pernah alami. Makanya itu berat sekali itu. Nah, sedangkan walet, kalau walet baru itu tidak sama sekali, dia tidak mau diganggu, tidak mau selalu diganggu dia. Dia mau tenang. Ini masih walet baru. Beda kalau walet sudah berapa bulan di dalam, sampai 10 bulan, sampai tahun didorong itu sudah beranak cucu di dalam sampai bercici, itu tidak jadi masalah. Nah, tidak jadi masalah karena sudah di situ sudah jinak. Makanya selalu bahasa saya katakan walet itu peka, sensitif, peka dan bersahabat. Kalau waletnya sudah beradaptasi di dalam, bahasa koloninya itu sudah luar biasa. Bahasa populasinya itu sudah meledak. Ya. Sesuaikan habitatnya itu di dalam ruangan, ibaratkan kayak di gua. Ya. Itu habitat itu karena kelembabannya terpenuhi, suhunya bagus. Begitu juga karena keamanannya itu walet. Walet itu cepat beradaptasi itu kalau kita tidak selalu ganggu dia. Ya. Itu yang paling berat itu, rasa penasaran kita jaga saudaraku, kita hadapi itu. Justru itu selalu saya katakan, kalau kita terjun di dunia walet, kita punya gedung rumahan walet, itu yang paling kita itu berat hadapi. Itulah tadi yang saya maksud, itulah mengenai adanya selalu kita mau tahu di dalam, selalu kita mau tahu gimana keadaannya di dalam. Nah, ya memang begitu. Karena rata-rata itu yang keluhan yang konsultan yang menangani bangunan itu rata-rata itu keluhannya itu. Itu yang saya tangani bangunannya si A atau si B itu. Saya sudah katakan jangan dulu keluar masuk, tapi ada di dalam dia. Baru ganti itu 2 minggu sakit itu tangannya itu mau kunci itu gembonya itu, dia mau masuk itu. Apa lagi mau diambil di dalam? Karena rasanya maksud saya itu penasarannya dia tidak bisa tahan. Saya sudah katakan kapan terjun di walet itu pasti akan mengadakan namanya selalu pusing, bingung. Semua rata-rata itu tidak ada yang punya bangunan itu saudara itu langsung banyak waletnya. Semua menghadapi namanya ujian kalau di walet. Itu maksud saya. Ya. Biar saudara katakan enggak, saya punya bangunan tidak pernah saya gini-gini. Tidak, itu sudah pasti semua itu pernah itu merasakan yang itu. Apa yang saya katakan tadi. Ya karena walet itu tidak secepat itu, tidak. Pasti coba tanya-tanya teman-teman kita yang di luar itu yang konsultan itu, pasti sering berdering itu dia punya HP. Jadi ditelepon lagi yang punya bangunan, gimana nih bang? Ini waletnya ini kemarin itu banyak walet sampai sekarang ini kenapa kurang saya lihat? Pasti gitu. Itu berat kita sebagai konsultan saudaraku ya. Justru saya katakan itu tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Sekejap itu langsung mau meledak itu walet. Dan sekejap itu kita mau tahu bilang sudah langsung cetak sarang. Karena ini bukan bahasa madu. Itu madu kalau dia datang bersarang itu satu kompi, satu platon. Seperti tentara TNI itu langsung berkerumut itu kalau madu itu mau bikin sarang di pohon. Beda kalau walet. Justru pernah saya katakan itu ada bahasa filosofinya walet. Bahasa filosofi mengartikan saya katakan
Pernah saya katakan saudaraku, walet dia ini bahasa filosofi saudaraku ya. Walet di situ ngumpul. Umpamanya manusia ini, tapi ini kan bahasa filosofinya ya, bahasa burung. Walet ngumpul, dia katakan sama temannya, ada di situ bangunan baru jadi, baru berapa hari dia aktif itu bangunan, kau masuk di situ duluan. Apabila kau di situ bermalam sampai 1 minggu, sampai 1 bulan, sampai menjenjangi tadi itu 2-3 bulan, kau aman-aman di dalam, tidak ada yang ganggu terus di situ, nanti kita ngikut ke situ. Kan walet itu berkeloni, banyak temannya di luar itu. Makanya walet itu biasa bermalam hanya tidak langsung banyak, tidak, biasa 1 pasang aja, biasa kadang 2 pasang. Oh itu pun lama, karena itu bahasa walet, tidak langsung itu. Tetapi kalau itu temannya tadi dia bermalam, aman di dalam, tunggu temannya akan ngikut ke dalam. Dan di itu nanti akan meledak koloninya, populasinya, sampai beranak cucu nanti di dalam, sampai beranak cici, cucu cici. Dari induk ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cici. Itu yang saya maksud, gimana caranya supaya walet yang kayak gitu. Itu yang kita inginkan saudara. Dan itu yang paling berat kita hadapi. Karena ada bahasa-bahasa walet itu tidak seperti itu kayak madu. Madu itu sekejap itu langsung, kalau dia datang itu langsung 1 pelaton, 1 kompi. Ya, itu yang saya maksud. Justru itu saya katakan jangan selalu di keluar, dimasuki terus itu ruangannya, amankan supaya waletnya juga aman. Jangan selalu diganggu dan waletnya akan nanti itu tidak akan tenang di dalam kalau kita selalu keluar masuk. Itu intinya kalau kita walet mau berkoloni, ini intinya pertanyaan saudara. Kan saudara di sini mengatakan di sini, tolong diberikan pemahaman, penjelasan Bang. Jelaskan secara apa di sini ya, supaya walet cepat ya. Mohon pencerahannya supaya gimana caranya waletnya bisa cepat berkeloni. Nah itu semua jawabannya tadi saudaraku. Saya sudah kupas, saya sudah angkat ini secara mendetail, secara meluas. Nah, karena saudara mau seperti teman-teman kita yang sudah merasakan hasil. Rata-rata teman-teman kita itu pernah semua itu merasakan yang namanya kayak gini saudara. Yang pertanyaan saudara-saudara ini bagus sekali. Karena di sini mulai langkah-langkah kalau kita mau terjun di dunia perwaletan, ini intinya kita belajar bersabar, ya. Karena di sini ujiannya kalau kita menghadapi namanya dunia walet, ya. Justru selalu saya katakan itu hati nurani saya pernah selalu saya kupas. Kita harus menghadapi itu, kita harus memahami walet. Itu maksud saya, memahami walet, mendalami walet. Kalau kita terjun di dunia walet perwaletan itu betul-betul kita harus konsisten. Betul-betul kita harus itu betul-betul kita harus memahami ya, inspirasi kita sama teman-teman kita. Kalau ada masukan yang bagus kita terima, sisa kita saring gimana, apa bagus ini saya ambil atau tidak ya. Edukasi ya, panduan-panduan itu kita harus gimana caranya supaya bisa kita cerna dengan baik. Yang negatifnya buang, yang positifnya kita ambil. Itu intinya kalau kita di dunia perwaletan. Ya, jadi hati-hati kalau menghadapi dunia walet saudaraku ya, jangan anggap remeh ya. Banyak orang stres itu gara-gara walet, banyak orang yang stres. Ya, memang kalau berhasil itu anggap biasa itu kalau sudah berhasil, tetapi itu yang gagal itu coba. Ya, banyak stres itu saudaraku sampai itu dia punya keluarga bertengkar-tengkar gara-gara bahasa-bahasa ini. Dia punya walet tidak mau berhasil. Wah, itu berat sekali kita hadapi itu di dunia walet. Makanya selalu saya pesankan ya. Itu intinya ya pesan saya dari penjelajah 75 rahasia sukses mengenai adanya sarang walet. Kalau saudara punya bangunan RBW, tolong jangan kita selalu ganggu itu di dalam bangunannya kalau masih pemula. Yang kedua, kita harus tahu itu walet, apa kemauannya walet dan apa yang tidak disukai walet. Itu intinya supaya walet ini bisa beradaptasi sampai bisa berkeloni di dalam. Mengenai tadi itu titik, kan ada video saya itu saudaraku, belum lama itu baru mungkin menjelang 1 mingguan. Coba telusuri itu, kotorannya itu seperti pasir itu di dalam.
Nah, bukan lagi titik itu kita hitung nanti kalau sudah padat toiletnya, berkarung-karung itu tak kotorannya di dalam, bukan lagi titik. Seperti di rumah itu, tersebentar itu satu karung itu tanya, bukan lagi titik. Tetapi saya juga bulannya dulu begitu juga titik, sama dengan saudara. Begitu semua teman-teman kita, walet itu begitu, posisi modelnya walet begitu, tidak langsung banyak. Makanya selalu saya katakan walet itu tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Tidak semudah itu kayak daun talas. Nah, karena di situ ujiannya, di situ dihadapi karena walet itu pencipta uang. Nah, justru itu kayak ATM itu, sisa kita kasih masuk itu, kartunya baru kita tindih pinnya berapa nomor pin baru keluar itu uang. Kalau walet berhasil begitu juga, berapa saran jadi di ada sisa kita buka baru kita jual. Mau jual kering atau mau jual lembab semua jadi. Hanya bedanya harganya beda, kalau lembab masih kena kadar air. Nah, kalau kering itu bagus, tidak ada potongan. Nah, itulah tujuan pertanyaan saudara. Jadi saya sudah kupas yang mengenai adanya pertanyaan saudara. Terima kasih banyak saudaraku ya. Saya sudah kupas ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita. Ya, mudah-mudahan ini siapa Munisaroni ya, Munisaroni. Tolong ya saudaraku ya, jangan selalu diganggu waletnya ya, karena masih bangunan baru. Yang kita sudah masuki itu karena baru 2 bulan, sebenarnya belum bisa dimasuki karena baru 2 bulan. Tapi saudara sudah tahu titik, berarti saudara itu masih keluar masuk di dalam ya. Nah, ini yang berat. Usahakan tidak usah keluar masuk saudara. Ya. Kalau saudara sudah tahu berapa titik di dalam sudah 8 titik baru umur 2 bulan, tahan dulu saudaraku. Itu pesan saya. Bisa kita konsultasi dengan yang tangani atau saudara yang tangani sendiri ya, alhamdulillah. Jadi mohon saudaraku ya, konsisten di dalam ruangan RB Pesan Penjelajah 75. Apabila ya ada yang masih mau ditanyakan, silakan sharing. Nanti saya akan angkat, saya akan jelaskan secara mendetail apa yang saya alami di bangunan saya, dan begitu pun teman-teman kita yang sudah berhasil pernah semua mengalami namanya adanya itu yang saya katakan tadi ya. Nah, kalau saudara itu mau mengambil ya silakan, kecuali saudara mau apa yang saya katakan saudara melenceng dari itu, saya tidak tahu lagi ya. Nah, itu yang saya gunakan sampai saudara kita itu berdiri bangunannya berapa bangunan gara-gara itu saudaraku itu, karena apa yang saya katakan dia ikuti panduan saya, dia ikuti kata-kata saya sampai dia berhasil, dia sudah merasakan hasil di jerih payahnya. Tidak ada pekerjaan saudaraku itu, semua itu butuh namanya perjuangan ya. Nah, justru saya katakan kita harus konsisten. Kita harus betul-betul sabar menghadapi segala tantangan, rintangan, cobaan dan hambatan. Intinya kita itu adalah doa dan usaha. Nah, oke saudaraku, terima kasih banyak. Jadi kalau ada mau ditanyakan saudaraku silakan tulis di bawah kolom komentar ya. Mudah-mudahan saudara-saudara ini bagus ke depannya ya. Cepat berkeloni waletnya apa yang diinginkan, apa di bawah pertanyaannya ini. Jadi saya sudah clearkan pertanyaan saudara kita ini. Saya sudah jawab. Mengenai adanya gimana caranya supaya walet cepat berkeloni dalam ruangan RBW itu tadi yang saya jelaskan. Ya. Oke saudara, lakukan apa yang saya katakan, saya jelaskan, lakukan. Mudah-mudahan saudara itu bisa sukses seperti teman-teman yang sudah merasakan hasilnya saat ini dan bisa pahami walet ya. Datangkan yang ingin diinginkan, jauh yang tidak diinginkan walet. Ya, jadi mohon doa saudaraku, semoga kita masing-masing sehat selalu. Begitupun saudara kita yang di sana mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.